Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Indah Larastika Fai dengan NIM 2301030004. Saya mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membahas materi tentang bangun ruang sisi datar. Agar teman-teman dapat mengetahui apa sih bangun ruang sisi datar, mari kita sama-sama ikuti materinya. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran dari media kali ini. Oke teman-teman, jadi tujuan pembelajaran untuk materi saya kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui jenis, sifat, dan rumus dari bangun ruang sisi datar. Yang kedua, peserta didik mampu mengaplikasikan rumus bangun ruang sisi datar dalam penyelesaian masalah. Pada bagian ini, kita akan dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu materi dan kuis. Pertama-tama, kita akan mengklik bagian materi agar kita dapat mengetahui apa sih bangun ruang sisi datar itu. Jadi sebelum kita masuk pada materi pokoknya, yaitu macam-macam bangun ruang sisi datar, kita harus tahu dulu apa sih bangun ruang sisi datar itu. Jadi, bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang memiliki sisi-sisi berbentuk datar atau bidang-bidang datar. Jika sebuah bangun ruang memiliki satu saja sisi lengkung, maka ia tidak dapat dikelompokkan menjadi bangun ruang sisi datar. Macam-macam bangun ruang sisi datar yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Kita akan masuk dalam bangun ruang sisi datar yang pertama, yaitu kubus. Kubus merupakan salah satu jenis bangun ruang sisi datar yang tersusun dari 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan ukuran yang sama. Kubus merupakan sebuah kasus khusus dari balok yang dimana semua rusuknya memiliki ukuran yang sama. Ciri-ciri kubus yaitu memiliki 6 sisi, kubus memiliki 12 rusuk, kubus memiliki 12 diagonal bidang, kubus memiliki 8 titik sudut, dan kubus memiliki 4 diagonal ruang. Kita akan masuk pada rumus luas permukaan dan volume kubus. Luas permukaan kubus yaitu 6 dikali S pangkat 2. Ini dapat kita lihat bahwa kubus tersusun dari 6 persegi dan rumus luas persegi adalah S dipangkatkan 2, sehingga untuk kita mengetahui rumus luas permukaan dari sebuah kubus dapat kita kalikan banyak sisi kubus dengan rumus dari persegi. Sama seperti luas permukaan kubus, volume kubus juga dapat kita tulis dengan S dikali S dikali S atau S dipangkatkan 3. Ini didapat dari kubus yang merupakan bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sehingga panjang, lebar, dan tinggi di sini dapat kita simbolkan menggunakan S karena ketiganya memiliki ukuran yang sama. Teman-teman, kita akan melanjutkan dengan bangun ruang yang kedua, yaitu balok. Balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang dengan paling sedikit satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Balok juga merupakan kasus khusus dari prisma, di mana balok merupakan prisma yang memiliki alas dan tutup berbentuk persegi panjang. Ciri-ciri balok sama seperti ciri-ciri pada kubus, yaitu balok memiliki 6 sisi, balok memiliki 12 rusuk, balok memiliki 12 diagonal bidang, balok memiliki 8 titik sudut, dan balok memiliki 4 diagonal ruang. Kita akan masuk dalam luas permukaan dan volume balok. Luas permukaan balok yaitu 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Rumus ini juga sama seperti rumus pada kubus, yaitu kita dapat melihat rumus luas dari bangun penyusunnya, yaitu di sini bangun persegi panjang. Kita akan masuk pada volume balok, yaitu di panjang dikali lebar dan dikali tinggi. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa kubus merupakan kasus khusus dari balok, sehingga pada kubus kita melihatnya S dikali S dikali S, namun pada balok kita melihatnya dengan panjang dikali lebar dikali tinggi, dikarenakan ukuran masing-masing rusuknya berbeda. Kita akan masuk pada bangun ruang yang ketiga, yaitu prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak lurus berbentuk persegi panjang. Ciri-ciri prisma yaitu
prisma memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen atau sama. Setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang. Yang ketiga, prisma memiliki rusuk yang tegak. Yang keempat, prisma segi N memiliki N ditambah 2 sisi. Yang kelima, prisma segi N memiliki 3 dikali N rusuk. Yang terakhir yaitu prisma segi N memiliki 2 dikali N titik sudut. Seperti contoh, prisma segitiga memiliki 3 ditambah 2 sisi, yang dimana 3 sisi merupakan sisi bagian samping dan 2 sisi merupakan alas dan penutupnya. Luas permukaan dan volume prisma. Luas permukaan prisma yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Di sini, luas alas dan juga keliling alas disesuaikan dengan alas dan penutupnya, yaitu segi N. Kita akan melanjutkannya dengan volume prisma, yaitu luas alas dikalikan tinggi. Luas alas di sini dapat kita sesuaikan dengan alas dan juga penutupnya, yaitu segi N. Kita akan melanjutkan pada bangun ruang sisi datar yang terakhir, yaitu limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Ciri-ciri limas yaitu semua sisi tegak limas berbentuk segitiga. Yang kedua, limas memiliki 2 dikali N rusuk. Yang ketiga, limas memiliki N ditambah 1 titik sudut. Dan yang keempat, limas memiliki N ditambah 1 bidang sisi. Kita akan masuk dalam luas permukaan dan volume limas. Luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Jumlah luas sisi tegak bergantung pada jumlah luas alas. Sehingga jika luas alasnya berbentuk segi 4, maka jumlah sisi tegaknya ada 5. Kali ini kita akan melanjutkannya pada bagian kuis, yaitu ada beberapa soal yang telah saya siapkan untuk teman-teman dapat menjawabnya. Jadi di sini terdapat 4 kartu, teman-teman silahkan memilihnya. Misalkan saya memilih angka 1. Setelah selesai memilih kartu, maka kita akan diberikan sebuah soal beserta opsinya untuk dijawab. Jika teman-teman memilih jawaban C, maka yang akan teman-teman dapatkan adalah penyelesaian dari soal tersebut. Masih ada beberapa soal yang telah saya buat dengan cara kita memilih kartu, kemudian kita dapat melihat soalnya. Jadi, teman-teman silahkan untuk melihat soal yang telah saya buka ini dan cocokkan dengan jawaban teman-teman. Apakah jawaban teman-teman benar atau tidak? Oke teman-teman, jadi sekian materi yang saya bawakan. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman untuk memahami apa sih bangun ruang sisi datar ini.